Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome with my channel Sport Science, Mr. Deddy Corbuzier, bukan Deddy Corbuzier. Mohon maaf nggak kelihatan pakai kacamata ya, tak lepas dulu ya. Baik, dalam video kali ini saya sebagai guru SMA IT Bina Amal akan mengajarkan kalian bagaimana melaksanakan pola hidup sehat cara Nabi, cara Rasulullah SAW. Tentunya tidak luput dengan apa yang menjadi kompetensi saya di bidang olahraga ya. Nantinya ya kita satu persatu akan mengupas tuntas bagaimana cara hidup sehat pola Rasulullah SAW. Oke, baik, sebelumnya mohon maaf kelas 10 yang belum pernah tatap muka dengan saya. Perkenalan sedikit dulu ya, bisa dilihat di slide ya. Nama saya Muhammad Deddy Saputro, bisa dipanggil Pak Deddy, bisa Kak Deddy, Mas Deddy juga boleh ya, karena kita sama-sama muda. Saya sekarang usia 29 tahun, sudah punya istri dan sudah punya anak satu ya. Dan saya tinggalnya di Semarang, di Tegalsari Barat 3. Nanti kalau pengen lebih jelasnya, lebih detailnya, bisa hubungi WA saya di bawah ini ya. Oke, cukup. Terima kasih, untuk taarufnya cukup segitu ya. Sebelumnya kita refreshing dulu untuk nonton bola dulu ya. Baik. Yeah, I just wanna be the greatest. And I just wanna be famous. Yeah, I just wanna be the greatest. Yeah. Man, I just wanna be famous. Yeah, I just wanna be the greatest. Everybody knows my name, shit. I'ma have this whole fucking game list, spitting with the same wit, and I'm gonna be famous. Ain't nobody able to delay this. Coming up, I had a vision to make it. Never wanted to be nothing, always wanted to play shit. Sit in class, always wondering why I love this lame shit. How the hell am I different if we all know the same shit? I ain't never let them doubt me, it's about me. Keep my head down, let my mouth speak. They surround me, they all about the clout, see where the crowd be. Every time I speak loudly, they more about me. Man, you know I gotta be a spectacle. They skeptical, but man, I got the chemical, exceptional. I do it all intentional, professional, so I can make that decimal incredible. I'm not thinking, man, they're saying that I've gone insane. I'm not ever gonna make it cause the game has changed. I'm not good enough, man, no, that's not okay. Tell me that shit again and I'll stop your brain. I just wanna be the greatest. Yeah. Man, I just wanna be greatest. Yeah. Man, I just wanna be famous. Yeah. Yeah, I just wanna be the greatest. Yeah. Man, I just wanna be famous. Yeah. Oke, cukup ya. Setelah melihat video tersebut, silahkan kalian bisa menyimpulkan sendiri apa perbedaan dari dua orang tersebut ya. Satu ada Muhammad Salah, satu ada Cristiano Ronaldo ya. Mereka sama-sama memiliki kemampuan yang luar biasa dalam bidang sepak bola ya. Kemampuan yang tidak dimiliki oleh hampir semua orang, karena dari kecil mereka berdua sama-sama berlatih giat ya, fokus pada tujuan, dan tentunya sudah mengorbankan semua hal ya, entah itu waktu dengan keluarga, waktu dengan temannya, dia fokus untuk latihan sepak bola sehingga prestasinya maksimal sampai tingkat dunia gitu ya. Tapi ada yang paling membedakan ya di antaranya kedua itu. Yang satu agamanya sama dengan kita, dan yang satu agamanya beda ya. Dan berita terakhir kemarin ya, Cristiano Ronaldo positif COVID ya, walaupun kondisinya sehat walafiat ya. Ya, kita mulai dulu dari konsep sehat ya, konsep kesehatan, nikmat ilahiyah yang tak ternilai ya harganya, nikmat sehat yang tak ternilai harganya, dan tidak yang mampu ya, dan tidak yang mampu melihatnya kecuali orang yang sakit ya.
kesehatan itu mahkota di atas kepala orang yang sehat. Mahkota di atas kepala yang sehat. Tidak ada yang mampu melihatnya kecuali orang yang sakit ya. Bayangkan saja saudara-saudara kita yang di rumah sakit, yang di Karyadi, yang di Rumani, dan yang lain seluruh di Indonesia, banyak sekali penuh ya antrian rumah sakit, mengeluarkan banyak biaya, mengeluarkan bermacam-macam ya untuk bisa apa itu menikmati sehat ya. Kalau kita sudah sakit, biasanya kita bisa menyimpulkan nikmat sehat itu sangat mahal sekali gitu ya. Itu sebabnya ya, dengan gaya hidup yang destruktif ya, seorang itu sebenarnya telah menginvestigasi menzolimi dirinya penyakit sejak usia muda ya. Maksudnya pola hidup yang destruktif, yang merusak. Entah itu dia sukanya tidur malam, begadang, ataukah dia tidak makan makanan yang halal ya, ataukah dia tidak pernah olahraga. Nah, itu adalah pola-pola hidup yang destruktif, yang merusak anggota tubuh kita, dan akhirnya kita terpapar di rumah sakit mengeluarkan banyak biaya ya. Insya Allah kita menghindari itu semua. Kemudian sebagian besar ya suku cadang tubuh kita dirancang layak pakai selama 80 tahun asalkan syarat dan pemeliharaannya dan penjagaannya ditaati ya. Maksudnya itu 80 tahun usia orang itu bisa dicapai asalkan tadi ya syarat, pemeliharaan dan pencegahan ditaati ya. Ini susah sekali ya, karena banyak sekali aturan-aturan yang harus ditaati ketika kita menginginkan umur panjang, sehat, dan panjang amalnya gitu. Kemudian konsep sehat menurut WHO ya, kalau WHO itu dia sejahtera fisik, mental, sosial tanpa ada keluhan sama sekali ya. Fisik, mental, sosial tanpa ada keluhan sama sekali. Itu menurut WHO tahun 1948. Jadi walaupun WHO banyak sekali perdebatan di antara kalangan dokter gitu ya, tapi untuk yang teori ini ya, pernyataan ini kita sepakati bersama, ini tidak bertentangan dengan Islam, bahwasanya sehat itu sejahtera fisik, mental, sosial, dan tanpa ada keluhan sama sekali. Fisik, mental, sosial tanpa ada keluhan sekali. Hampir mirip dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2392 ya. Keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara ekonomis ya, secara sosial ekonomis ya. Produktif, sejahtera badan, jiwa, sosial, secara sosial ekonomis ya. Itu berarti hampir mirip dengan pernyataan WHO tadi, bahwasanya konsep sehat itu menyeluruh gitu ya. Nah, sedangkan ini menurut agama kita ya, agama kita Dinul Islam juga mengatur sedemikian rupa konsep kesehatan ini. Tentunya sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW ya, dari mulai bangun sampai tidur lagi, dan ini memiliki porsi yang cukup ya, porsi yang perlu dikaji secara mendetail ya. Kadang kita membahas Nabi sangat jarang sekali terkait masalah pola hidup sehat ya. Tujuan kehadiran Islam adalah untuk memelihara agama, emosi, jiwa, akal, fisik jasmani, harta, dan keturunan manusia ya. Berarti berislam berdamai dengan kondisi natural, back to Islam. Fisik biologis manusia merupakan representasi keislaman yang ideal ya. Filosofinya adalah Islam mengatur kita untuk hidup seimbang ya, tawazun antara dunia dan akhirat gitu. Kita bisa melihat slide ya. Konsep tawazun, kekuatan of tawazun itu secara garis besar ada 4 gitu ya. Itu yang pertama ada fisik ya, olahraga juga tidak boleh ditinggalkan. Yang kedua ada mental ya, mental itu bermasalah dengan hati. Kemudian ada emosional ya, emosional itu bermasalah terkait masalah kesabaran dan lain sebagainya ya. Dan yang paling besar ini, lingkaran paling besar adalah
spiritual. Spiritual. Ya, ini sudah dibuktikan oleh para ahli gitu ya, bahwasanya fisik ini untuk menjaga pola hidup sehat hanya memiliki porsi 10% ya, dibandingkan tadi mental, emosional, dan spiritual. Walaupun ya fisik ini tidak boleh ditinggalkan oleh semua orang ya, karena kita tahu sendiri ketika kita tidak rajin berolahraga juga akan tertimbun lemak banyak ya, jantung juga tidak terlatih dengan baik, dan juga kesemangatan hidup kurang. Jadi hadis Nabi Muhammad SAW, mukmin yang kuat lebih dijanji Allah daripada mukmin yang lemah, itu benar itu ya, itu sahih gitu ya. Ya, fisik ini tidak hanya olahraga ya, tapi fisik ini bisa dengan makan, tidur ya, untuk menjaga imunitas kita agar menjadi baik. Itu fisik menempati 10% dalam fitrah manusia terhadap kesehatan. Kemudian setelah itu mental ya. Mental, saudara semuanya, mental berhubungan dengan keterampilan nyusun setiap informasi menjadi positif, mengubah persepsi terhadap penyakit, sebagaimana kasih sayang Allah meletakkan asas keyakinan kepada qada, ketetapan, dan qadar ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah fisik tadi yang paling bawah 10%, ada mental 20% itu persentasenya terhadap kekuatan fitrah kita. Gimana mental itu agar kita berpikir untuk selalu husnuzon pada siapapun ya, untuk berpikir positif dalam menghadapi masalah, dalam menghadapi penyakit apapun gitu ya. Kemudian di atasnya lagi ada emosional ya. Emosional ini hubungannya dengan sabar gitu ya, hubungannya dengan marah gitu ya. Jadi salah satu terapi ketika kita menginginkan emosional yang baik adalah dengan puasa. Berpuasa menjadikan emosi seseorang terkendali. Perasaan hubungan dengan hati, keterampilan menjaga hati merupakan sumber keselamatan internal. Dan ini yang paling besar adalah spiritual ya, 50% sendiri. Likulli da'in da'un, kaidah amalan zikir, sabar, sholat, infak, dan lain sebagainya yang termasuk dalam tazkiyatun nafs juga, itu memiliki ranking tertinggi 50% terhadap kesehatan kita ya. Jadi kalau kalian melihat sirah ataukah melihat cerita-cerita zaman dahulu gitu ya, orang kegigit kalajengking dibacakan Al-Fatihah dia bisa sembuh ya. Tapi kalau zaman sekarang jarang yang bisa kayak gitu ya, karena tingkat keimanan dan tingkat dosanya beda. Kalau orang-orang dulu kan orang yang terjauh dari dosa dibacakan Al-Fatihah sedikit kalajengking bisa sembuh ini. Semangat juang yang tinggi, mahabbah dan ikhlas hanya pada Allah semata. Itu adalah 50% menyumbang sendiri terhadap konsep kesehatan dalam tubuh kita. Itu ya. Baik. Kita bisa lihat di slide lagi ya. Dampak dan komposisi makanan yang tidak seimbang. Ya. Cara konsumsi yang salah, banyak nutrisi yang terserap memberatkan sistem pencernaan ya. Jadi sumber masalah penyakit itu paling utama adalah di lambung kita ini ya. Sampah pencernaan, toksin tinggi, melemahnya gerak peristaltik ya. Dia nggak mau olahraga, makannya banyak, macam-macam, tapi nggak mau membakar, dan akhirnya susah BAB, kembung, dan gangguan sistem pencernaan ya. Banyak sekali penyakit yang asalnya dari lambung kita sendiri ya, entah itu ada usus buntu, ada sakit mah, dan lain sebagainya ya. Jadi lambung ini memiliki fungsi yang sangat vital terhadap tubuh kita ya. Nabi juga pernah menyarankan pada kita untuk makanlah sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang gitu ya. Itu sangat ideal sekali kalau kita bisa menerapkan seperti itu. Autointoksikasi ya, keracunan cetusan sendiri bisa dilihat di slide-nya ya. Ada gambar usus ya, sisa pencernaannya itu seperti itu.
dia mengalami fermentasi lanjutan, akhirnya ususnya agak busuk gitu ya. Gas bahaya berbahaya, toksin, racun, jadi racun ya, diserap masuk ke aliran darah darahnya menjadi nggak lancar, dan dia merusak sel dan jaringan, dan memperparah penyakit yang sudah terlaksana gitu ya. Dari Dr. Molnikov, ahli patologi, pemenang Nobel, sisa makanan yang tertelan dalam kolon akan berbahaya karena akan meracuni tubuh kita dan mendatangkan berbagai penyakit ya. Faktor yang mempengaruhi kesehatan sudah dilihat juga, ada singkatannya sakit ya. S yang pertama adalah stres, A yang kedua adalah air kurang ya. Kalau kita berolahraga apalagi ya harus lebih banyak minum air, minimal 2 liter sehari gitu ya.
maaf apabila ada salah kata dan kurang berkenan di hati. Benar datangnya dari Allah, salah datangnya dari salah. Akhirul kalam, bila itu kuliah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Dah. 5, 4, 3, 2, 1, close the door.